Kami ajak Anda untuk membahasnya kali ini bersama pengamat sepak bola Bungkus. Nah ini, Bungkus selamat siang. Ini semangat optimistis harus tetap ada begitu di kita semua ya. Peluangnya dan dengan melihat kondisi saat ini bagaimana Bungkus? Iya, ini pertandingan yang mungkin dalam tahun ini mungkin termasuk pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia. Pertandingan yang sangat menentukan peluang kita untuk ke Piala Dunia. Apakah kita bisa lolos ke putaran keempat atau tidak harus tersingkir di sini. Mungkin akan ditentukan malam ini. Jadi memang ini pertandingan yang sangat krusial yang akan dinantikan oleh jutaan pendukung tim nasional Indonesia. Meskipun memang masih ada 4 pertandingan sisa setelah ini ya. Tapi pertandingan malam ini memang sangat besar pengaruhnya. Kita saat ini berada di posisi terakhir dengan 3 poin. Untuk lolos ke putaran keempat, itu idealnya kita mendapatkan 12 poin. Nah 12 poin itu idealnya didapat dari 3 pertandingan home. Nah ini malam ini pertandingan home yang bisa dibilang pertama kita harus menang lawan Arab Saudi. 2 pertandingan lain di mana kita harus menang adalah home lawan Bahrain dan kemudian lawan China. Sementara 2 laga away menghadapi Australia dan Jepang memang akan sangat sulit. Makanya pertandingan malam ini menjadi sangat penting nilainya karena ini saatnya kita harus mulai mencatat kemenangan. Oke, Bungkus, kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, Indonesia sempat melawan Arab Saudi dan berhasil tahan imbang pada saat itu. Kalau untuk nanti malam akan berlaga lagi versus Arab Saudi, penilaian Anda, prediksi Anda bagaimana? Iya, memang sangat berbeda tim yang sekarang dibawa oleh pelatih baru Herve Renard-nya dengan tim yang dimainkan ketika menjamu Indonesia. Banyak perubahan. Tapi sebetulnya pada dasarnya tim-tim Arab ini cara mainnya kurang lebih akan selalu sama ya. Mereka akan bermain dengan position yang bagus. Mereka akan bermain dengan kerjasama tim yang baik. Cuma memang ada kecenderungan tim-tim Arab ini kalau main away dan away-nya itu jauh dari negara mereka, itu penampilannya tidak sebagus kalau main di kandang. Ini opportunity atau peluang bagi kita. Makanya kita optimis bisa memulai kemenangan di laga ini. Karena meskipun kita tidak punya rekor pertemuan yang bagus dengan Arab Saudi, 14 pertandingan kita hanya 3 kali imbang, 11 kali kalah. Tapi ada fakta bahwa tim-tim Arab itu kalau main away nggak terlalu bagus mainnya. Nah mudah-mudahan itu bisa menjadi opportunity bagi kita untuk menang. Oke, Bungkus melihat kemarin sempat banyak pro dan kontra ya jadinya setelah pertandingan dengan Jepang kita kalah. Bagi seorang STY ini menjadi beban ketika dia harus ada target, namun juga kita harus poin yang harus diraih begitu. Menurut Anda nanti berpengaruh tidak sih dengan strategi malam ini ketika STY akhirnya kena beban saat ini? Sebetulnya pelatih itu setiap saat mendapat tekanan ya, tidak hanya STY. Semua pelatih itu mendapat tekanan. Bahkan ketika seorang pelatih sekelas Mancini pegang Arab Saudi, Jepang juga dapat tekanan juga. Jadi sebetulnya bagi pelatih tekanan itu adalah makanan sehari-hari. Nah sekarang kan tinggal bagaimana pelatih bisa memindahkan tekanan itu menjadi motivasi bagi para pemainnya. Karena nanti pada akhirnya yang akan berjuang kan para pemainnya di lapangan. Nah untuk bisa memindahkan motivasi itu tentunya pelatih harus menyiapkan taktik, strategi, dan formasi yang tepat. Supaya spiritnya itu kemudian bisa diterjemahkan dalam bentuk permainan yang bagus di lapangan. Kuncinya itu. Jadi kuncinya adalah nanti siapa yang akan bermain di lapangan. Nah kalau kita lihat nama-namanya, nanti Kevin Dix absen Bungkus karena cedera. Kemudian ada prediksi yang mengatakan selain Sandy Walsh, itu ada siapa lagi nanti Bungkus yang akan menggantikan? Starting 11-nya siapa Bungkus? Iya, saya menduga akan ada sejumlah perubahan ya, karena ketika melawan Jepang memang tim kita tidak bermain maksimal ya sepanjang pertandingan. Di belakang kita mengalami 2 kali kesalahan fatal yang berakibat terjadinya 2 gol. Gol kedua, gol ketiga itu kesalahan lini belakang, termasuk kesalahan kiper. Tapi secara keseluruhan memang beberapa pemain tidak tampil optimal ya, termasuk Rafa Strijk juga agak kurang optimal. Ragnar juga punya peluang tidak bisa dimaksimalkan, jadi mungkin akan terjadi perubahan. Kalau prediksi saya, formasi tetap akan bermain dengan formasi 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 3-6-1. Di belakang mungkin Rizky Ridho akan main sejak awal. Kemudian seperti biasa di tengah mungkin akan ada Jordi Amat atau ada Jai Ijes. Di kiri mungkin Justin akan digantikan oleh Jai Ijes. Jadi ada Jai Ijes, ada Jordi Amat, di kanannya kemudian ada Rizky Ridho. Wing kanan mungkin kali ini Sayuri yang akan menjadi wing kanan. Kemudian di tengah Tom Haye akan berduet dengan Ivar Jenner, di kiri Verdong. Nah yang menarik di depan, mungkin kali ini Sintayong akan memainkan Ragnar sebagai target man.
Dengan catatan Eliano akan bermain sebagai wing ya. Nah, kalau Eliano bermain sebagai wing, maka dia akan menempati posisi kanan, Rafa mungkin akan bergeser lebih ke kiri. Kurang lebih akan seperti itu. Tapi bisa juga opsi kedua, Sandy Walsh yang main di wing back kanan, Sayuri main di wing kanan, Eliano main di wing kiri, Rafa diistirahatkan, strikernya Ragnar Oratmangun. Oke, Bungkus, kemarin sempat ada sorotan berkenaan dengan chemistry antar pemain nih, Bung. Berkenaan dengan pemain yang baru, hanya punya waktu sedikit untuk adaptasi. Bagaimana Anda berharap malam ini bisa kompak begitu, Bungkus? Ya, memang tantangan terbesar bagi timnas Indonesia ini kan pemainnya dalam tanda petik nyicil ya. Bulan ini dapat satu pemain baru, bulan berikutnya dapat lagi, bulan berikutnya lagi dapat lagi. Sehingga kerjasama itu belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Jadi sebetulnya ini bukan sepenuhnya kesalahan pelatih, bukan sepenuhnya kesalahan pemain, tapi memang kondisi kita ini mendapatkan pemain itu kan bertahap, nyicil. Padahal sepak bola itu kerjasama tim, kolektivitas. Makanya kita ini main belum terlalu padu sebagai tim. Beda dengan Jepang, beda dengan Australia. Kita belum terlalu padu sebagai tim. Itu yang saya katakan bahwa sepak bola itu proses. Jadi walaupun pemain sebagus apapun, butuh waktu untuk beradaptasi, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan permainan tim. Nah, yang tidak bisa didapatkan oleh timnas kita saat ini adalah waktu. Pemain banyak yang baru bergabung, banyak yang baru mendapatkan kesempatan 1 atau 2 pertandingan, banyak yang masih belum nyetel sebagai bagian dari tim keseluruhan. Jadi memang waktu itu yang menjadi tantangan bagi pelatih dan tim keseluruhan. Baik. Oke. Kalau begitu nanti kita mau lihat sama-sama bagaimana hasil dari pertandingan nanti malam ya Bungkus ya, Indonesia versus Arab Saudi. Kita tunggu dan kita support skuad Garuda. Terima kasih Bungkus, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif di Newsline. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.